Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada sore ini. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Asnia, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persiapan kehamilan. Next. Tujuan penyuluhan kali ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur, meningkatkan kesiapan fisik calon ibu, mempersiapkan kesiapan mental dan emosional, mengurangi resiko komplikasi kehamilan dan persalinan, meningkatkan pemahaman tentang perilaku hidup sehat, meningkatkan perencanaan kehamilan yang aman, meningkatkan keterlibatan suami, dan yang terakhir, untuk mendukung angka kesakitan dan kematian pada bayi. Next. Selanjutnya, pengertian persiapan kehamilan. Sebelumnya di sini ibu-ibu dan bapak-bapak udah ada yang tahu tentang persiapan kehamilan? Belum. Baik, saya izin menjelaskan sedikit tentang persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pasangan, terutama calon ibu, untuk mempersiapkan kondisi fisik, mental, emosional, sosial, dan lingkungan sebelum terjadinya kehamilan. Persiapan ini bertujuan agar proses kehamilan dapat berlangsung dengan sehat, aman, dan optimal. Baik, kemudian pentingnya persiapan kehamilan. Yang pertama, untuk mengurangi resiko komplikasi kehamilan. Yang kedua, mengoptimalkan kesehatan ibu sebelum hamil. Yang ketiga, menjamin asupan gizi yang cukup untuk janin. Yang keempat, mendukung terjadinya kehamilan yang sehat dan berkualitas. Dan yang kelima, untuk mempersiapkan aspek finansial dan psikologi. Baik, selanjutnya langkah-langkah persiapan kehamilan. Yang pertama, konsultasi ke dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, kesehatan fisik. Untuk kesiapan fisik ini, ada beberapa pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh ibu hamil. Yang pertama, mengukur tekanan darah. Yang kedua, berat badan. Dan yang ketiga, ada pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu contohnya untuk pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB sangat penting dilakukan karena biasanya ibu hamil rata-rata mengalami anemia yang dapat berpengaruh untuk kondisi bayinya. Yang ketiga, imunisasi. Imunisasi wajib dilakukan untuk ibu hamil, contohnya imunisasi TT. Yang keempat, ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu contohnya seperti pola istirahat minimal 7-8 jam sehari. Dan yang kedua ada pola nutrisi. Pola nutrisi ini yang harus dipenuhi seperti banyak mengkonsumsi asam folat, makanan yang mengandung zat besi, kalium, dan tinggi protein. Dan yang kelima ada kesehatan mental. Ini yang secara umum sering terjadi. Biasanya ibu-ibu yang sedang hamil mengalami emosional atau emosi yang berlebihan. Jadi sebagai pasangan suami istri harus saling mendukung selama proses kehamilan. Selanjutnya ada faktor resiko dalam kehamilan. Yang pertama ada pengaruh kondisi kesehatan, yaitu penyakit seperti diabetes dan hipertensi perlu dikendalikan sebelum hamil untuk mengurangi resiko pada ibu dan bayi. Usia ibu, usia yang terlalu muda, kurang dari 20 tahun, atau terlalu tua, lebih dari 35 tahun, meningkatkan resiko komplikasi kehamilan. Riwayat kehamilan sebelumnya, seperti riwayat komplikasi pada kehamilan sebelumnya, misalnya preeklamsi, keguguran, atau kelahiran prematur. Lalu yang terakhir ada lingkungan dan paparan yang berbahaya. Paparan yang berbahaya contohnya bahan kimia, asap rokok, atau lingkungan yang tidak sehat dapat mengurangi keselamatan dan kesehatan kehamilan. Lalu di sini ada nutrisi kehamilan yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada asam folat untuk mengurangi resiko cacat tabung saraf pada bayi. Yang kedua ada zat besi untuk mencegah anemi dan mendukung pembentukan sel darah merah. Lalu ada kalsium untuk pentingnya pertumbuhan tulang dan gigi bayi. Dan yang keempat ada protein untuk mendukung pertumbuhan jaringan ibu dan perkembangan janin. Lalu yang terakhir ada makanan bergizi seimbang. Konsumsi makanan bernutrisi seperti sayuran, buah, protein, hewani atau nabati,
serta minum air yang cukup untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Peran pasangan. Yang pertama ada dukungan emosional. Pasangan memberikan dukungan penuh, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman selama kehamilan. Lalu ada keterlibatan perencanaan keuangan, menyiapkan biaya pemeriksaan, persalinan, dan kebutuhan bayi. Lalu ada meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Pasangan ikut terlibat dalam pemeriksaan pendidikan prenatal, serta memastikan kesehatan pasangannya. Ya, kesimpulannya, kehamilan yang sehat memerlukan persiapan yang matang. Kesehatan ibu, mental, dan lingkungan semuanya berkontribusi pada hasil kehamilan. Lalu ada peran aktif pasangan sangat penting. Kerjasama pasangan meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan. Lalu ada konsultasi dan evaluasi kesehatan secara rutin. Pemeriksaan rutin membantu mengantisipasi resiko lebih awal. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.